Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami kali ini. Yuk kita mengenal lebih dalam tentang salah satu ibadah yang paling istimewa dalam Islam, yaitu puasa. Puasa bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, tapi juga merupakan ibadah yang penuh makna spiritual, mendidik kita untuk menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih bersyukur, dan lebih dekat kepada Allah. Nah, di video ini kita akan membahas segala hal tentang puasa, mulai dari pengertian, jenis-jenis puasa, hingga keutamaan dan tips agar puasa kita semakin bermakna. Jadi, jangan kemana-mana ya. Simak terus video ini sampai selesai dan dapatkan ilmu yang bermanfaat. Yuk kita mulai. Pengertian puasa. Puasa adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Dengan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, puasa adalah ibadah yang wajib dilakukan di bulan Ramadan, serta dianjurkan pada waktu-waktu tertentu dalam bentuk puasa sunnah. Puasa tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi juga melatih diri untuk mengendalikan hawa nafsu, menjaga perilaku, serta meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, selanjutnya apa sih yang membatalkan puasa? Di sini ada 6. Yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Apabila kita memakan atau meminum sesuatu dengan sengaja pada saat kita berpuasa, maka jelas-jelas puasa kita batal. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Nah, ini biasanya untuk anak-anak kecil yang suka memasukkan jarinya ke dalam mulut atau ke tenggorokan untuk memancing agar muntah dengan sengaja dan setelah itu puasanya batal. Tidak boleh ya. Yang ketiga, haid atau nifas. Nah, apa sih haid? Haid atau menstruasi adalah keluarnya darah dari kemaluan seorang perempuan yang sudah berusia 9 tahun ke atas. Nah, jadi tiba-tiba di siang hari saat puasa kaum perempuan mengeluarkan darah dari kemaluan, maka itu namanya darah haid. Sedangkan darah nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Selanjutnya yang keempat adalah berhubungan suami istri atau jima. Ini membatalkan puasa juga. Dan yang kelima, memasukkan sesuatu ke lubang tubuh. Misalnya seseorang saat puasa ingin membersihkan telinganya dengan cotton bud. Nah, itu tidak boleh karena itu memasukkan sesuatu ke lubang tubuh atau yang lain, misalnya ke lubang hidung, ke mulut, dan lain sebagainya. Dan yang keenam adalah hilang akal atau gila. Jadi tiba-tiba seseorang tidak sadar atau gila atau kesurupan dan lain sebagainya, maka puasanya menjadi batal. Selanjutnya adalah sunnah puasa atau hal-hal yang lebih baik dilaksanakan atau dilakukan pada saat kita melaksanakan puasa. Yang pertama adalah mengakhirkan sahur. Yang dimaksud dari mengakhirkan sahur adalah disunahkan untuk makan sahur mendekati waktu fajar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, makan sahurlah karena sesungguhnya pada sahur itu terdapat berkah. Jadi saat kita puasa melaksanakan sahur adalah sunnah. Dan yang kedua adalah menyegerakan berbuka. Disunahkan untuk segera berbuka ketika waktu maghrib atau adzan maghrib tiba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umatku senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka mengakhirkan sahur dan menyegerakan buka. Yang ketiga adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Nah, ini kegiatan atau hal-hal baik yang dilakukan pada saat kita puasa. Salah satunya adalah
sering-sering membaca Al-Quran, entah itu di waktu pagi, entah itu di waktu siang, atau di waktu malam, untuk mengisi kegiatan kita menjadi kegiatan yang positif. Karena di dalam Al-Quran banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil, apalagi pada saat kita puasa. Dan yang keempat, sunnah puasa juga berbuka dengan yang manis. Kita disunahkan untuk makan atau berbuka yang manis-manis dahulu. Misalnya kalau zaman Rasulullah itu ada kurma dan air putih. Selanjutnya itu adalah 4 hal, banyak sekali sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan pada saat kita berpuasa. Ada lagi juga seperti memberi makan orang yang berbuka. Nah, ini sedekah sebelum berbuka itu pahalanya sangat besar sekali bagi kita yang berpuasa, atau kita memberi makanan atau bersedekah kepada orang yang berpuasa. Itu juga hal yang baik, hal yang bisa kita lakukan saat kita berpuasa. Selanjutnya kita memasuki tentang keutamaan puasa. Keutamaan puasa yang pertama adalah mendapatkan pahala berlipat ganda. Nah, mendapatkan pahala berlipat ganda ini bisa dilakukan pada saat berpuasa. Karena apa? Karena pada saat puasa kita menahan hawa nafsu kita. Menahan hawa nafsu kita dari perbuatan-perbuatan yang kurang baik. Akhirnya kita menjadi pribadi yang produktif dan melakukan hal-hal yang baik agar puasa kita tidak batal. Yang kedua, doanya mustajab atau cepat terkabul. Salah satu keutamaan puasa dalam Islam adalah doa yang menjadi mustajab atau lebih mudah dikabulkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ada 3 doa yang tidak tertolak. Yang pertama adalah doa pemimpin yang adil. Yang kedua, doa orang yang berpuasa hingga berbuka. Dan yang ketiga, doa orang yang teraniaya. Puasa mengajarkan kesabaran, ketakwaan, dan pengendalian diri yang semuanya meningkatkan kualitas spiritual kita. Ketika seorang berpuasa, mereka berada dalam keadaan yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga doa-doa yang dipanjatkan selama puasa, terutama saat berbuka, memiliki peluang lebih besar untuk dikabulkan. Selanjutnya, yang ketiga adalah masuk surga melalui pintu Ar-Rayyan. Bagi orang yang berpuasa disediakan pintu khusus di surga yang disebut Ar-Rayyan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di surga ada sebuah pintu yang disebut Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa akan masuk melalui pintu itu pada hari kiamat. Disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari. Selanjutnya yang keempat adalah puasa menjadikan orang lebih bertakwa. Seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 bahwa wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yang kelima, belajar menahan hawa nafsu. Seperti disampaikan tadi bahwa puasa menahan hawa nafsu dari segala perbuatan negatif untuk agar puasa kita tidak menjadi batal. Dan yang keenam, membersihkan jiwa dan menjaga kesehatan. Nah, ternyata puasa juga menjaga tubuh kita dari penyakit dan menjaga kesehatan kita serta membersihkan jiwa kita dari sifat-sifat yang kurang baik. Lanjut, kita masuk ke puasa sunnah. Ada puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa Arafah Tarwiyah, puasa Rajab, dan puasa Sya'ban. Yang pertama, puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis adalah puasa yang dilakukan setiap hari Senin dan Kamis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan puasa ini karena pada hari-hari tersebut amalan manusia diangkat dan diperlihatkan kepada Allah. Keutamaan puasa Senin Kamis adalah menghapus dosa, meningkatkan derajat, dan mendapat pahala yang besar. Selanjutnya yang kedua, puasa Daud. Puasa Daud adalah puasa yang dilakukan secara selang-seling, yaitu sehari berpuasa dan sehari tidak. Puasa ini adalah puasa yang paling disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Misalnya hari Senin kita berpuasa, hari Selasa tidak, hari Rabu puasa, hari Kamis tidak. Itu namanya puasa Daud. Selanjutnya puasa Tarwiyah Arafah. Puasa Arafah adalah puasa yang dilakukan pada 9 Zulhijjah bertepatan dengan hari wukuf di Arafah bagi jamaah haji. Sedangkan puasa Tarwiyah, puasa yang dilakukan pada tanggal 8 Zulhijjah sebelum puasa Arafah. Selanjutnya puasa Rajab. Puasa Rajab adalah puasa yang dilakukan pada bulan Rajab, salah satu bulan haram dalam Islam. Nah, keutamaan dari puasa Rajab itu sendiri adalah meningkatkan ketakwaan dan mendapatkan pahala yang besar. Meskipun tidak ada dalil khusus tentang puasa Rajab, puasa di bulan ini tetap dianjurkan sebagai bentuk ibadah sunnah. Dan yang terakhir adalah puasa Sya'ban. Puasa Sya'ban adalah puasa yang dilakukan pada bulan Sya'ban, bulan sebelum bulan Ramadan. Nah, keutamaannya adalah Rasulullah SAW sering berpuasa di bulan ini sebagai persiapan menyambut bulan Ramadan. Puasa di bulan Sya'ban ini juga dapat menghapus dosa dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, slide selanjutnya adalah puasa wajib. Di sini puasa wajib ada 3. Yang pertama adalah puasa Ramadan, yang kedua puasa qadha, dan yang ketiga puasa nazar. Puasa Ramadan adalah puasa wajib yang dilakukan oleh umat Islam selama bulan Ramadan, bulan ke-9 dalam kalender Islam. Puasa ini berlangsung dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Dalilnya seperti tadi sudah disampaikan di Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Selanjutnya yang kedua adalah puasa qadha. Puasa qadha adalah puasa yang dilakukan untuk menggantikan puasa wajib Ramadan yang tertinggal karena alasan tertentu yang dibenarkan syariat seperti sakit, bepergian, atau haid. Hukum dari puasa qadha adalah wajib dilakukan oleh setiap muslim yang memiliki hutang pada puasa Ramadan. Puasa ini harus diselesaikan sebelum datangnya bulan Ramadan berikutnya. Dan yang ketiga adalah puasa nazar. Puasa nazar adalah puasa yang dilakukan sebagai bentuk janji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sesuatu jika permohonan atau keinginan tertentu terkabul. Hukum dari puasa nazar menjadi wajib jika seseorang telah bernazar untuk berpuasa. Menunda atau tidak menepati nazar dianggap sebagai perbuatan dosa. Nah, contohnya apa puasa nazar itu? Misalnya, seseorang bernazar untuk berpuasa 3 hari setelah dia berhasil untuk menyelesaikan ujian dengan nilai yang baik misalnya. Nah, orang itu bernazar untuk berpuasa 3 hari, maka setelah dia mendapatkan hasil ujian yang baik, dia harus puasa nazar 3 hari itu. Niat puasa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Yang artinya, aku berniat puasa esok hari demi menunaikan kewajiban bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Selanjutnya, doa buka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Artinya, ya Allah, untukmu aku berpuasa dan kepadamu aku beriman dan dengan rizkimu aku berbuka. Dengan rahmatmu, wahai yang maha pengasih dan penyayang. Terima kasih, semoga bermanfaat.